Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1221. Meskipun secara jumlah unggul telak, pasukan kota Wu Yuan tak butuh waktu lama untuk jatuh dalam ketakutan. Udara penuh dengan kabut darah dan potongan tubuh. Bau amis darah menyengat di setiap sudut. Retakan di ruang akibat benturan jurus-jurus kuat serta pecahan harta sihir dan senjata membuat seluruh medan pertempuran seperti neraka terbuka. Padahal ini baru perang berskala 10.000 orang. Bayangkan jika yang bertempur ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta kultivator. Betapa mengerikannya. Luo Xiu pernah mengalami perang semacam itu sebelumnya. Namun, yang ini lebih mirip pembantaian sepihak. Pasukan Dewa Iblis milik abadi Liansu benar-benar bukan tandingan para kultivator kota Wu Yuan. Bahkan jika memiliki tingkat kultivasi yang sama, seorang prajurit Dewa Iblis mampu menghadapi 3 musuh sekaligus atau bahkan lebih. Meski hanya berjumlah 5.000, ditambah 5 jenderal utama dan 10 jenderal agung dengan kekuatan di atas para kaisar agung, kekuatan kolektif mereka bisa meratakan pasukan puluhan ribu milik kota Wu Yuan dalam sekejap. Dan benar saja, kurang dari satu waktu minum teh, medan pertempuran sudah sunyi. Seluruh pasukan Wu Yuan termasuk para Dewa 9 Roda dihabisi tanpa ampun. Usai pertempuran, para prajurit Dewa Iblis mulai membersihkan medan mengumpulkan cincin penyimpanan, senjata, dan harta benda dari para korban. Namun seperti dugaan Luo Xiu sebelumnya, tidak satu pun dari barang rampasan itu diberikan padanya. Semuanya langsung diambil oleh 5 jenderal utama, termasuk Duan Kong dan Zai Cheng. Tuan muda, apakah Anda ingin kami membantumu membuka formasi penghalang itu? Zai Cheng, komandan ketiga, menoleh padanya dengan senyum tipis. Formasi yang dimaksud adalah penghalang yang sebelumnya diserang pasukan Wu Yuan. Di baliknya terletak sebuah gunung hitam penuh dengan material langka dan tanaman obat tingkat tinggi. Luo Xiu sudah memindai formasi itu sejak tadi. Tingkatannya sangat tinggi minimal level Kaisar Agung, karena bahkan 8.000 kultivator tak mampu menembusnya. Dengan kekuatannya sekarang, Luo Xiu tak punya harapan menembus atau memecahkannya sendiri. Kalau begitu, aku titipkan pada kalian, jawab Luo Xiu tenang. Siap, tanpa perlu 5 jenderal utama turun tangan, 10 jenderal agung memimpin pasukan untuk membentuk formasi Dewa Abadi. Ini adalah formasi ciptaan abadi Liansu sendiri, cukup kuat untuk menyamai kekuatan satu dewa terhebat. Saat formasi diaktifkan, cahaya merah seperti lautan api menyapu udara, membakar dan melumatkan formasi penghalang secara perlahan. Tak lama, penghalang pun runtuh. Namun, yang mengejutkan, tidak satu pun dari mereka maju ke gunung untuk mengambil barang-barang di sana. Tuan muda, semua isi gunung itu adalah milikmu, ucap Zai Cheng ramah. Luo Xiu menatapnya. Dalam hatinya, ia mendengus. Sejak keluar dari ruang warisan, sikap kelima jenderal ini sudah berubah total. Kepatuhan mereka hanya sebatas formalitas, bukan ketulusan. Mereka hormat padanya karena statusnya sebagai penerus abadi Liansu, bukan karena dia adalah Luo Xiu. Tapi ia tak mengatakan apapun. Luo Xiu tahu diri sekarang ia masih terlalu lemah. Bahkan satu jenderal biasa saja bisa membunuhnya tanpa berkeringat. Namun ia bisa merasakan, mereka belum bergerak bukan karena segan padanya melainkan karena ada sesuatu yang membuat mereka ragu. Kalau begitu, aku terima, ujar Luo Xiu santai. Ia melangkah ke gunung, memindahkan semua tanaman obat dan bahan langka ke cincin penyimpanannya, tetap dalam kondisi waspada penuh. Saat itu, salah satu jenderal di sisi Zai Cheng menyipitkan mata dan mengisyaratkan gerakan menggorok leher. Komandan, bagaimana kalau kita langsung saja? Sebelum ia selesai, Zai Cheng langsung menatap tajam. Tutup mulutmu, kau ingin kita mati? Hah. Aura dingin menyelimuti tubuh Zai Cheng. Matanya menyala tajam, seperti pedang tersembunyi dalam sarung. Sang jenderal langsung bungkam, pucat pasi. Namun di saat itu pula, Luo Xiu tiba-tiba berbalik. Tatapannya menembus lurus ke arah Zai Cheng dan jenderal itu. Alasan Luo Xiu tiba-tiba menoleh bukanlah karena ia menangkap gerakan isyarat membunuh yang dilakukan sang jenderal dengan kekuatan tingkat Kaisar Agung. Dengan level itu, menyembunyikan niat di hadapan Luo Xiu sangatlah mudah. Tapi anehnya, ketika sang jenderal menaruh niat membunuh dalam hatinya, Luo Xiu seketika merasakan gelombang pembunuhan mengarah padanya seolah hatinya memberi peringatan secara instingtif. Ketika ia berbalik, ekspresi Zai Cheng langsung membeku. Para jenderal lain seperti Duan Kong dan Qilong juga menampakkan reaksi berbeda-beda, atmosfer di antara mereka seketika berubah kaku. Luo Xiu berdiri sendiri, berhadapan dengan 5.000 lebih pasukan Dewa Iblis. Diam, sepi, seolah waktu berhenti berputar.
Ia memandangi sang jenderal yang menaruh niat membunuhnya dan saat itu juga, perasaan aneh menyelimuti dirinya. Ia merasa, hanya dengan satu niat, satu kehendak dalam hatinya, ia bisa membunuh sang jenderal seketika. Tidak mungkin, aku cuma kaisar Dewa Tujuh Roda. Bagaimana mungkin aku bisa mengancam seorang kaisar agung hanya dengan satu pikiran? Tapi dugaan muncul dalam benaknya, apakah ini karena warisan abadi Liansu? Ia tak langsung mencoba mewujudkan niat membunuh itu. Kalau ternyata salah, ia sendiri yang akan jadi korban. Namun satu hal kini ia sadari, ada sesuatu yang terlewat dari warisan abadi Liansu yang ia peroleh. Luo Xiu langsung mengingat 3 harta yang ditinggalkan, salah satunya, botol api merah yang disebut botol api abadi Liansu. Awalnya, ia hanya mengukir jejak kekuatan abadi dalam botol itu tanpa benar-benar mencoba menyelaminya. Sekarang, dengan kesadarannya tersadar, ia mengirimkan kekuatan spiritualnya ke dalam botol. Biasanya, semakin tinggi tingkat harta, semakin sulit untuk ditaklukkan. Apalagi botol sekelas senjata abadi ini dibentengi 9 lapis segel, bahkan dewa tertinggi saja butuh waktu untuk menembus segel pertamanya. Tapi begitu Luo Xiu mencoba menyelami, ia merasakan resonansi kuat antara dirinya dan botol itu, resonansi yang timbul karena kekuatan abadi dari Liansu yang mengalir dalam tubuhnya. Wuung, cahaya merah menyala dari ruang kesadarannya. Dalam sekejap, Luo Xiu berhasil menaklukkan lapisan segel pertama. Ia pun resmi menguasai botol abadi tersebut. Dan kemudian, sebuah suara tua dan dalam bergema dalam pikirannya. Wahai penerus masa depan, jika kau bisa menaklukkan botol ini, itu berarti kau telah diterima sebagai penerusku. Di dalam botol tersimpan kekuatanku. Gunakan itu, dan dalam 1/4 jam, kau akan memiliki kekuatan setingkat manusia abadi. Gunakan saat nyawamu di ujung tanduk. Luo Xiu mengenali suara ini, suara abadi Liansu. Kini semuanya masuk akal. Tak heran para jenderal itu tak berani bertindak gegabah. Mereka pasti tahu abadi Liansu pasti meninggalkan semacam penangkal bagi penerusnya. Dan betapa bersyukurnya Luo Xiu. Kalau ia tak mencoba menyelami botol itu karena mengira kekuatannya belum cukup, mungkin sekarang ia sudah jadi mayat. Untuk memastikan, ia kembali membuka benda ketiga, sebuah gulungan batu giok yang berisi warisan teknik dan jurus abadi. Dulu ia hanya memeriksa sekilas. Tapi kali ini ia menyelami lebih dalam, dan menemukan informasi tersembunyi, siapapun yang mendapat warisanku, adalah penerus tunggalku. Para penjaga warisan tidak boleh memiliki niat membunuh ataupun pengkhianatan. Jika hal itu terjadi, penerus akan merasakan sinyal secara otomatis dan bisa membunuh mereka hanya dengan satu pikiran. Mata Luo Xiu membelalak. Itulah kenapa ia bisa merasakan aura pembunuhan tadi. Ternyata, para jenderal ini tidak tahu sepenuhnya warisan yang ditinggalkan. Bahkan mungkin mereka tak bisa menyentuh atau menelusuri 3 benda warisan yang ia pegang. Besar kemungkinan, abadi Liansu telah menanamkan semacam pengikat jiwa dalam diri semua prajuritnya, termasuk para jenderal dan prajurit biasa. Wajar, jika abadi Liansu mati, siapa yang bisa menjamin kesetiaan orang-orang ini? Bagaimana kalau mereka malah membunuh pewarisnya dan merebut warisannya? Dengan napas yang dalam, Luo Xiu perlahan tersenyum. Sepertinya kalian semua memang tidak punya pilihan selain tunduk padaku.